pemirsa, kembali bersama kami dalam program. Mengawali berita siang ini, kami hadirkan informasi penting bagi para pengendara sistem tilang elektronik atau ETLE yang semakin masif kini membawa konsekuensi tegas termasuk pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK bagi pelanggar yang abai membayar denda. Konsekuensi ini bukan lagi isapan jempol. Pemblokiran STNK akan berimbas langsung pada proses pembayaran pajak tahunan dan perpanjangan surat kendaraan. Hal ini disampaikan oleh Kanit Regiden Satlantas Polres Bojonegoro, Ferry R. Jurniarto, yang menegaskan bahwa denda ETLE harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses administrasi kendaraan yang dapat dilanjutkan. Untuk mengetahui lebih detail mengenai dampak dan prosedur penyelesaiannya, kita telah terhubung dengan reporter kami, Ria Novita. Terima kasih Asmaji, saya laporkan dari lokasi. Benar sekali, pemblokiran STNK akibat tilang ETLE adalah sanksi tegas yang diterapkan oleh kepolisian untuk mendisiplinkan para pelanggar lalu lintas. Menurut data yang kami peroleh dari artikel Detik.O yang terbit pada Senin 10 November 2025, ada dua dampak utama jika denda ETLE tidak segera dilunasi. Pertama, secara otomatis STNK kendaraan akan diblokir. Dan kedua, yang paling mungkin pemilik kendaraan tidak akan bisa melakukan pembayaran pajak tahun maupun pembayaran STNK. Lalu bagaimana cara membuka blokir STNK ini? Pemilik kendaraan diwajibkan untuk segera membayar denda tilang. Pabrik ini adalah milik PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI dengan nilai investasi fantastis mencapai 62,4 triliun rupiah. Peresmian ini disambut optimis sebagai lompatan besar bagi industrialisasi dan agenda hilirisasi Indonesia. Untuk detail lengkapnya kami telah terhubung dengan reporter kami, Laili Nihaya, yang berada di Cilegon, Banten. Peresmian proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene atau Line ini menjadi sorotan nasional. Menurut laporan dari Detik News yang terbit pada Kamis 6 November 2025, Presiden Prabowo meresmikan pabrik tersebut secara langsung dan didampingi sejumlah menteri kabinet, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Indonesia menjaga kepercayaan dan menciptakan suasana kondusif bagi para investor. Beliau meminta seluruh pihak terkait untuk mengamankan investasi asing yang masuk karena membawa manfaat besar bagi bangsa. Proyek Line ini sendiri bukan proyek biasa dengan nilai investasi 3,9 miliar atau sekitar 62,4 triliun rupiah. Pabrik ini dirancang mampu memproduksi 1 juta ton ethylene, 522.000 ton polyethylene, dan 250.000 menjadikannya pabrik nafta karakter pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Kehadiran pabrik yang masuk daftar proyek strategis nasional ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan impor produk kimia dasar, sekaligus memperluas dasar ekspor Indonesia. Kembali ke studio Vindi. Terima kasih atas laporannya Laili Nihaya langsung dari Cilegon, Banten. Demikianlah seluruh rangkaian informasi penting yang berhasil kami rangkum untuk Anda pada siang hari ini. Mulai dari sanksi tegas tilang elektronik hingga langkah besar industrialisasi Indonesia melalui peresmian pabrik petrokimia terbesar di ASEAN. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat menjadi sebuah paduan dan tambahan wawasan bagi Anda. Sebelum menutup perjumpaan, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menjaga kesehatan, mengutamakan keselamatan dan bijak dalam bermedia sosial. Saya Asmaji, saya Vindi, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di program